Om Swastiastu, kali ini kita akan praktek membuat penyeneng. Penyeneng ini terdiri dari tataan sama sampian penyenengnya sendiri. Kita akan butuh 4 helai busung untuk tataannya. Saya ulang 8 helai busung untuk tataannya. 4 sebagai inti, kemudian 4 lagi sing-singnya. Niki yang sedang saya tulis niki adalah tataannya. Nggih. Kalau di daerah saya tataan penyeneng itu alasnya, bagian alas nike dibikin dari sampian tumpeng juga yang ada lidinya. Nggih. Cara merakitnya juga sama, 4 dulu kemudian 4 sing-singnya. Niki tulisan untuk tataannya sangat sederhana, boleh dilihat seperti nike. Kalau sama Ton juga bikin variasi yang lain, saya rasa bebas-bebas saja nggih. Nah, ini busungnya cuman sedikit. Terus sekarang kita akan lanjut nulis bagian sampean penyenengnya. Kalau yang biasa saya bikin nih cuman butuh 6 helai yang kecil-kecil aja nggih, yang tidak terlalu besar. Jadi supaya dia lebih lemes waktu ditues dan waktu dijahit. Oke, kita hilangkan dulu bagian hijaunya. Oke, itu yang bikin 3 helai untuk ceritanya untuk badan utamanya dulu, untuk ibunya. Nanti 3 lagi dengan tulisan yang kurang lebih mirip nih untuk bagian panaknya, anaknya. Nggih. Oke, bisa dilihat seperti itu. Ini nanti tempat untuk melekosang untuk tangkihnya. Waktu melekos nih Oke, sedikit variasi saja. Sekarang kita akan bikin tulisan untuk sesapi yang sederhana aja ya. Lanjut, yang sih sukanya setelah niki biasanya pakai mata sama alis. Diringgit sedikit, kemudian sudah selesai gitu aja. Oke, sekarang tinggal bagian memotong atasnya. Nah, niki untuk badan utamanya ceritanya nggih. Ibunya sudah ada tertulis 3 helai busung. Sekarang kita lanjut bikin panaknya. 3 juga, kurang lebih tulisannya sama, cuman lebih pendek dia nggih. Ya, seperti biasa saya suka menghilangkan dulu yang pinggir-pinggirnya nika supaya lebar busungnya sama dan supaya sedikit lebih cantik. Dilung sedikit lidinya supaya gampang nanti melekosang. Nah, kalau yang ini variasi anaknya yang langsung bikinkan sesapi. Tidak seperti sama persis seperti yang tadi, agak sedikit berbeda. Lanjut nulis mata dan alisnya. Dan sudah selesai. Oke, sekarang tahap berikutnya adalah tahap ngerakit atau menjahit saja, nggih. Yang pertama yang biasanya tiang rakit nika adalah bagian tataannya dulu. Kita ambil sisihkan dulu deh biar sedikit lebih rapi. Nah, niki kita jahit dulu bagian tataannya. Kalau tiang biasanya membuat antara satu helai busung dan yang lainnya nika tidak saling tegak lurus, dilancipkan sedikit supaya jadinya lebih cekok, lebih menguncup gitu nggih. Setelah niki kita akan kasih sing-sing panak-panaknya.
Tinggal ngerakit yang helai terakhir. Oke, alasnya atau tataannya udah jadi. Sekarang kita bikin penyenangnya, badannya. Ini ke bagian pangkal nanti, ini ke bagian ujung. Sekarang kita bikin plekos dulu seperti ini ke. Lalu kita jahit sesapinya, kita kebatin gitu nge, kita buka basungnya. Lalu sekarang kita plekos. Nah, kalau diperhatikan bagian ibunya niki, tiang suka bagian panjangnya di sebelah kiri, bagian yang lebih pendek ada di sebelah kanan. Nanti kalau kita jadikan satu sekarang niki sama anaknya, waktu melekos sang anaknya nike, arah melekos berkebalikan dengan arah ibunya tadi. Kalau yang anaknya niki sekarang, yang bagian panjang nike ada di sebelah kanan, bagian pendek ada di sebelah kiri. Pokoknya berkebalikan manten antara ibu sama anaknya. Karena nanti dia akan dijahit berhadap-hadapan. Nah, seperti niki. Nah, kita akan jahit berhadapan saling tumpuk. Seperti niki. Jadi nanti sisi panjang dan sisi panjang bertemu, sisi pendek dan sisi pendek juga bertemu. Niki baru jadi satu bagian, masih ada dua pasang lagi ya. Sama niki ibunya juga seperti yang tadi, plekosang dulu pangkalnya. Lalu sesapinya. Sekarang kita plekos lagi, panjang yang lebih panjang di sebelah kiri, yang lebih pendek di sebelah kanan jadinya. Lanjut untuk anaknya lagi. Nah, karena biasanya kalau tiang nyait niki menggunakan busung yang udah agak-agak kemuncuk sedikit ke ujung nih ke. Jadi dia pasti akan lebih lemes nggih. Sematnya kalau terlalu besar menjahit niki bisa cepat robek, nanti bisa rawan robek busungnya. Makanya sebaiknya kalau mau jahit dengan semat pakai sematnya yang ukurannya kecil supaya tidak katos waktu nusuk. Nah, kita satukan lagi berhadap-hadapan, nanti akan jadi sisi panjang dan sisi panjang ada di sebelah sisi yang sama. Oke, part 2 sudah selesai. Yang terakhir kita tinggal rakit sama seperti biasa, seperti yang 1 dan 2 tadi. Ya, sudah hampir selesai. Sekarang kita tinggal akan menjadikan satu bagian terakhir niki. Sama seperti tadi, panjang sama panjang, pendek sama pendek. Nah, sekarang ketiga bagian niki akan kita satukan.
tundun ketemu tundun gitu ya. Jadi coba diperhatikan waktu mengakit Niki, usahakan dia itu satu sama lain agak miring posisinya. Jadi tidak saling tegak lurus sama-sama tegak gitu nge. Supaya nanti dia akan menciptakan sisi-sisi yang saling silang menyilang begitu. Niki coba dilihat dulu, perhatikan. Nah, jadi nggak persis-persis banget ditempel antara sampian dan sampian bagian belakangnya atap, tapi dia akan membentuk ruang sedikit, agak miring sedikit. Nah, Nike. Nanti Tiang kasih lihat bagaimana hasil jahitnya. Nah, jadi dia agak menyerong sedikit nggih, senggeng gitu, jadi nggak tegak lurus banget. Niki bagian yang cukup tricky juga, agak sulit kalau nggak biasa nyahitnya, akan gampang robek. Nah, seperti ini ke hasilnya. Jadi dia akan miring-miring. Nah, sekarang tinggal dijahit manten antara badannya sama tataannya. Niki biasanya juga ditambahin lagi tataannya pakai itu ya. Tapi di sini Tiang tidak sertakan karena kayaknya itu Niki sudah biasa. Atau mungkin bisa diganti dengan tataan lain yang lebih permanen. Nah, niki hasil jadinya penyeneng. Nah, tanpa atas nih bisa dilihat. Jadi dia bentuknya tuh kayak silang menyilang gitu. Jadi lebih meriah kelihatannya nggih. Baik, sampean penyenengnya sudah jadi. Selamat mencoba.